menyaksikan. Halo guys, sebelum menyaksikan video ini jangan lupa aktifkan tombol loncengnya yang ada di bawah ini dan subscribe YouTube kami HKI Yai Bapak Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah puisi penyair terkemuka Arab yakni Ahmad Shauqi. Lihatlah buku-buku kaligrafi indah bercerita tentang ruang perempuan yang gagah. Baghdad, rumah perempuan yang cerdas. Padepokan perempuan-perempuan yang elok, yang mengaji huruf dan menulis sastra. Damaskus zaman Umayyah adalah sang ibu para gadis-gadis cendekiawan. Tempat pertemuan 1000 perempuan piawai. Taman-taman Andalusia merekah bunga warna-warni perempuan. Cantik bernyanyi riang dan gadis-gadis anggun membaca puisi. Puisi di atas merupakan gambaran tentang fenomena perempuan di masa sejarah, di masa panggung-panggung sejarah. Pusat-pusat peradaban Islam, Baghdad, Andalusia, Damaskus, mereka mencatat tentang aktivitas, kreativitas, peran perempuan, dan posisi perempuan yang hebat di waktu itu. Bahkan bukti sejarah juga menunjukkan tidak sedikit perempuan yang menjadi ulama, yang menjadi cendekia, intelektualnya yang sangat luar biasa. Kapabilitas, kapasitasnya tidak diragukan lagi. Intelektual yang relatif sama dengan laki-laki, bahkan mengungguli seorang laki-laki. Dan kemudian fakta inilah yang menjadi dalih bahwasanya tidak semua perempuan intelektualnya, spiritualnya di bawah laki-laki. Ungkapan seorang tokoh pemikir Islam yang sangat luar biasa, yakni Abu Bakar Ar-Razi. Tujuan tertinggi kita diciptakan dan kemana sebenarnya kita berarah bukan untuk kegembiraan semata, bukan untuk kesenangan fisik semata, melainkan tentang pencapaian ilmu pengetahuan dan tindak keadilan itu sendiri. Dan pada hari ini, saat ini kita, di antara kita masih saja ada yang tidak jujur tentang melihat tentang perempuan. Bahkan perempuan sendiri tidak sadar bahwa di dalam dirinya terdapat kekuatan yang luar biasa. Miris saya mendengarnya. Seringkali perempuan dianggap rendah daripada laki-laki. Intelektualnya, spiritualnya dianggap rendah daripada laki-laki. Mengingkari fakta bahwasanya perempuan, intelektual perempuan, spiritual perempuan bisa di atas laki-laki. Yang kemudian inilah mengakibatkan pendidikan lebih fokus kepada laki-laki dan menafikan perempuan. Jika terjadi seperti ini, berarti terjadi ketidakadilan. Bagaimana tidak? Di dalam dunia ini isinya hanya dua. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau pendidikan yang diperhatikan laki-laki saja, maka peradaban kemajuan dunia yang maju hanya setengahnya. Karena setengahnya perempuan. Kalau kita ingin peradaban maju secara utuh, seharusnya tidak laki-laki saja yang diperhatikan pendidikannya. Perempuan juga harus diperhatikan. Perempuan dan laki-laki sama-sama harus diperhatikan
pendidikannya agar menjadikan peradaban kemajuan menjadi utuh dan sempurna semaksimal mungkin. Perempuan memang tak sekuat laki-laki, tapi perlu diingat bahwasanya laki-laki tidak akan menjadi sekuat itu tanpa ada seorang perempuan. Laki-laki yang hebat, laki-laki yang luar biasa, pasti di sampingnya terdapat perempuan yang tak kalah hebatnya. Sejarah orang-orang besar adalah sejarahnya para perempuan. Bagaimana tidak? Siapa yang mendidik? Siapa yang melahirkan? Perempuan. Berikut adalah kisah-kisah perempuan yang menginspirasi. Yang pertama adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah perempuan yang terkenal dengan kecerdasannya, kealimannya dalam ilmu fikih, dan masih banyak lagi. Bahkan beliau dijuluki perempuan baik di antara perempuan-perempuan yang baik. Konon Sayyidah Aisyah ini memiliki 299 anak didik, yang mana 67 perempuan dan 232 laki-laki. Sayyidah Hafsah yang terkenal dengan ketegasannya, sawamah kawamah dalam beribadah. Beliau mendidik 3 perempuan dan 17 laki-laki. Sayyidah Nafisah adalah cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah guru dari Imam Syafi'i, yang mana kealiman beliau sangatlah tidak diragukan lagi. Beliau dikategorikan sebagai wali dan perempuan yang memiliki kekeramatan. Masih banyak lagi cerita-cerita yang lainnya. Seringkali cerita kisah-kisah perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang menginspirasi, tidak tercatat secara rapi di dalam sejarah, yang mengakibatkan kita jarang mengerti dan jarang memahami tentang kekuatan dan kehebatan perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, saudaraku perempuan, di sini kita belajar betapa hebatnya seorang perempuan. Perempuan dengan kehebatannya, perempuan dengan ketangguhannya, perempuan dengan kepekaannya, perempuan dengan kebijaksanaannya, perempuan dengan kepeduliannya. Mari kita bersama-sama, saudara-saudaraku perempuan, belajar menjadi perempuan yang berkarakter, menjadi perempuan yang bernilai. Cantik tidak melulu tentang fisik. Kita perhatikan fisik kita, tapi jangan lupa kita perhatikan akhlak kita, kita perhatikan iman kita perhatikan ibadah kita perhatikan wawasan kita. Karena kata Socrates, semakin cerdas wawasan seorang, semakin luas wawasan seseorang, maka semakin bijak tindakannya. Marilah bersama-sama menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang menginspirasi. Jangan rapuh, belajar kuat, karena di dalam diri kita terdapat kekuatan yang sangat luar biasa. Dan yang perlu diingat dan yang perlu digarisbawahi, bahwasanya kemajuan perempuan bukan kemunduran laki-laki. Kita menuntut setara kepada laki-laki, baik di dalam domestik maupun politik, bukan untuk melawan laki-laki, tidak sama sekali, melainkan untuk bangsa, untuk negara, untuk kemajuan bangsa dengan negara. Untuk saudaraku perempuan, mari kita saling merangkul, saling memotivasi diri, saling menyayangi, dan saling mengulurkan tangan kepada sesama perempuan. Mari kita bersatu untuk menjadi perempuan yang berkualitas, untuk menjadi perempuan harapan bangsa. Karena di tangan kalianlah, karena di rahim kalianlah akan tumbuh seorang jagoan-jagoan, seorang anak-anak yang luar biasa juga. Dan di samping kalianlah juga akan ada seorang pendamping hidup
yang kalian antarkan menjadi suami-suami yang sukses. Semangat para perempuan, saya yakin kalian pasti bisa. Mari kita menjadi Kartini masa kini. Saya yakin jiwa-jiwa Kartini masa kini, jiwa-jiwa Kartini ada di dalam dada kalian semua. Dan saya yakin itu menggema, dan saya yakin juga kalian pasti mampu untuk melakukannya. Semangat! Oke, sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah,